Halo, selamat datang kembali di The Expro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang ketujuh. Kita langsung kebut aja ya, karena masih ada satu video lagi. Jadi hari ini rencananya saya akan hanya membuat 8 video. Jadi semoga membantu teman-teman dan juga menjadi banyak pilihan saham-saham apa kira-kira yang masih menarik untuk diperhatikan di minggu ini dan juga minggu depan. Langsung aja yang pertama untuk di video yang ketujuh ini adalah IMJS. Nah, IMJS hari ini menguat lagi 2,25%. Masih boleh diperhatikan apakah besok lanjut untuk menembus 364 atau tidak. Kalau lanjut, mungkin target terdekat ada di top boxnya yaitu di 368. Kalau masih bisa kuat dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus. Masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30 tapi masih di bawah EMA 100. Nah, bisa juga kalau misalkan dia besok tembus 372 yaitu EMA 100-nya, ini juga akan sangat bagus apalagi bisa bertahan di atasnya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Wika. Wika hari ini menguat 2,2% ya. Ini juga mental-mentul di supportnya yaitu di 900. Boleh diperhatikan 1-2 hari ke depan apakah dia akan menembus top boxnya di 935 ya. Ini boleh diperhatikan, kalau bisa tembus berarti ada penguatan lagi, mudah-mudahan bisa kasih profit juga ke teman-teman dari saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu WSKT. Nah, WSKT juga masih bertahan di atas supportnya 505. Masih boleh dipantau, hari ini juga menguat 2,9%. Apakah besok lanjut atau tidak? Kalau lanjut, bisa diperhatikan apakah dia akan menembus top box di harga 540-nya atau tidak. Masih boleh dipantau untuk saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Dewa. Nah, Dewa sayangnya belum close di harga 57 ya. Hari ini close di 56, tapi boleh dipantau besok apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Kalau lanjut naik, apakah kencang? Kalau kencang, mudah-mudahan bisa breakout top box 59. Kalau bisa breakout top box 59, mungkin target terdekat ada di harga 64-nya dulu. Support tetap masih di 54 ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke saham berikutnya yaitu Indi. Ini sudah 2 hari naik ya, dan ini juga teman-teman bisa perhatikan support terdekat saat ini ada di 2170. Kalau masih lanjut kuat naik berarti mudah-mudahan bisa menembus EMA 100-nya di harga 2440. Atau kalau misalkan di besok kuat bisa menembus top box akan jauh lebih baik yaitu di harga 2490. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Selis. Nah, Selis hari ini berhasil menguat lagi 7,22%. Boleh diperhatikan besok apakah Selis akan lari kencang lagi atau tidak, apalagi kalau bisa menembus 216 sebagai top boxnya. Ini juga boleh diperhatikan karena Selis mulai bangkit dari supportnya lagi ya di harga 167. Nah, ini juga boleh dipantau. Kalau besok dia kencang naiknya, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MLPL. Nah, MLPL sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai ada menggeliat ya, apakah dia akan membuat fenomena lagi untuk naik tinggi lagi, ya kita lihat aja pergerakannya. Untuk supportnya masih di 137 ya, tapi yang terdekat adalah di bottom box yaitu di harga 144. Nah, kalau masih selama bertahan di atas 144 bagus. Hari ini close di atas EMA 10 dan 20, belum menembus EMA 30 dan juga belum berhasil menembus top box di harga 159. Ini boleh diperhatikan minggu-minggu ini ataupun minggu depan. Kalau dia berhasil menembus harga 159 dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus. Lanjut ke saham berikutnya yaitu LPPF. Nah, LPPF jauh lebih bagus, sudah berhasil breakout top box dan sudah berhasil bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30 ya. Dan tapi masih close sama dengan EMA 100. Nah, kita lihat aja apakah LPPF akan lanjut naik besok atau di minggu ini atau justru malah akan koreksi lagi. Tapi selama masih bertahan di atas harga 4.400 seharusnya ini paling tidak dia sideways dulu. Tapi kalau dia lanjut naik ini juga boleh diperhatikan, apalagi kalau berhasil menembus harga 5.130. Ini bagus posisinya, boleh dipantau. Lanjut saham berikutnya MPPA. Nah, MPPA sendiri hari ini ya naik 1,5%.
0,8%, masih bertahan di atas support 175 ya, tapi belum ada tanda-tanda kekuatan yang lebih bagus dibanding MLPL atau MPPA-nya, tapi masih boleh dipantau. Biasanya kalau salah satu dari mereka naik, MLPL atau MPPA-nya naik, biasanya yang lain juga ikut naik. Apalagi kalau besok bisa menembus 194, ini boleh diperhatikan. Lanjut aja ke saham berikutnya yaitu INTP. Nah, INTP hari ini dia breakout top box 9.350. Boleh dipantau pergerakannya apakah dia akan lanjut, karena hari ini bisa close di atas top box dan bisa bertahan. Paling tidak target terdekat untuk INTP saat ini adalah di 9.775. Lanjut ya ke SMGR. SMGR juga menguat terbatas 0,7%. Belum berhasil menembus top boxnya di 6.600, sempat menyentuh aja ya, tapi nggak berhasil tembus, masih boleh dipantau. Untuk support terdekat ada di bottom box yaitu di 6.350 ya, selama bergerak di atas 6.350 masih boleh diperhatikan, apalagi kalau bisa tembus 6.600 akan sangat bagus. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Bumi. Bumi hari ini menyentuh harga tertinggi di 80, tapi sayangnya close masih di 79. Belum berhasil close di atasnya ya. Ini juga masih boleh diperhatikan apakah dia lanjut atau justru malah akan koreksi. Tapi selama masih di atas 75 ya. Ini masih boleh diperhatikan, ini 75 juga salah satu support yang kuat. Jadi kalau misalkan dia lanjut, ya boleh, silakan teman-teman kalau mau masuk, jangan lupa untuk trading plan-nya. Tapi kalau turun, kita pantau aja apakah dia akan menembus 75 atau tidak. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Toba. Nah, Toba juga hari ini menguat 6,4% ya. Sudah kembali sudah sempat turun 2 hari kemarin. Hari ini kembali bangkit lagi, apakah besok dia lanjut naik atau bahkan turun lagi, kita nggak tahu. Selama dia belum menembus top box, ya kemungkinan dia akan sideways dulu, jadi boleh dipantau. Top box terdekat, ada resisten terdekat ini adalah di 790. Kalau dia lanjut, dipantau aja. Toba juga biasanya kalau naik ya, juga suka kencang, jadi boleh diperhatikan. Hari ini juga menguat 6,4%. Lanjut ke ITMG. Nah, ITMG juga berhasil menguat lagi ya. Kemarin di tanggal 15 koreksi, lalu di tanggal 18 opennya gap low, lalu hari ini berhasil kembali lagi dan menguat lagi. Perhatikan aja apakah ITMG berhasil menguat lagi untuk menembus resisten terdekat atau top box di 34.450, dan supportnya teman-teman bisa pakai support low yang kemarin yaitu di 32.200. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Adro. Nah, Adro hari ini menguat dan berhasil close di atas EMA 10 dan 20 dan 100, tapi belum berhasil menembus EMA 30-nya ya. Jadi besok boleh diperhatikan atau di minggu ini boleh diperhatikan apakah Adro lanjut naik lagi dan bisa menembus 2.990 dan juga bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa bertahan di atasnya ini akan sangat bagus, jadi masih boleh dipantau. Next adalah KKGI. Nah, KKGI hari ini bagus, menguat 5,6% ya, dan juga bertahan di atas top boxnya di atas 535. Boleh diperhatikan atau apakah besok dia lanjut naik untuk menuju target berikutnya di 590 atau tidak. Masih boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Harum. Nah, Harum hari ini bangkit lagi dari supportnya 1375. Apakah besok lanjut untuk menembus top box di harga 1535. Nah, ini adalah resisten terdekatnya. Kalau bisa tembus ya boleh diperhatikan, karena juga sudah lama turun ya setelah split stock tempo hari dan masih bergerak ke bawah, dan mungkin sekitar sudah 2 minggu ya bergerak sideways ya, naik turun. Hari ini naik lagi 11%, cukup tinggi, boleh diperhatikan. Kalau besok lanjut apakah bisa bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30, karena saat ini masih bergerak di bawah EMA 20 dan 30 bahkan 100.
Lanjut ke saham berikutnya yaitu Doit. Nah, Doit juga bangkit lagi dari supportnya yaitu di harga 332. Nah, ini juga boleh diperhatikan apakah Doit akan menguat kembali. Ini juga terlihat di sini ada resisten yang cukup kuat yaitu di harga 370. Kalau berhasil menembus 370 dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Ini juga masih boleh dipantau. Lanjut saham berikutnya yaitu SMMT. Nah, SMMT hari ini juga ikut menguat ya. Hampir rata-rata saham-saham energi dan batu bara hari ini menguat. Ini teman-teman boleh perhatikan di support 730 ini ya. 730 ini adalah support yang cukup kuat. Apakah SMMT akan naik lagi atau justru malah akan menembus 730? Jadi masih boleh dipantau ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi bergerak di atas EMA 100 bahkan dan juga bisa bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30-nya. Untuk top boxnya saat ini adalah di 920. Untuk bottom boxnya ada di harga di harga 835. Jadi boleh diperhatikan kalau besok menembus di minggu ini menembus 835 akan sangat bagus, apalagi bisa menembus 920. Langsung aja kita lanjut yaitu BSSR. Nah, BSSR juga kembali menguat 2,9% dan berhasil close di atas EMA 10 dan 20 tapi belum di atas EMA 30. Masih boleh dipantau apakah akan menembus top box atau resisten 3.500 lalu lanjut menembus pergerakan EMA 100-nya di 3.580. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai harga support yang terdekat yaitu di 3.360 yaitu bottom box. Ini boleh dipantau. Lanjut ke PTBA. Nah, PTBA hari ini menguat 2,3% ya, kembali menguat setelah 2 hari koreksi. Masih close di atas EMA 10, 20 dan 30 dan juga 100. Kembali masuk lagi ke dalam box dan menguat. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi untuk menembus top boxnya di 4080. Ini juga masih boleh dipantau. Terlihat agak sideways ya, mungkin sideways ya, naik turun, jadi teman-teman boleh perhatikan saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BP. Nah, BP hari ini sangat-sangat kuat dan berhasil menguat 13,4%. Sayangnya belum berhasil close di atas top box walaupun sudah berhasil menembusnya ya. Tapi nggak berhasil close di atasnya, tapi masih boleh diperhatikan apakah besok lanjut atau justru malah akan terkoreksi. Lanjut ke saham yang terakhir untuk di video yang ketujuh ya, yaitu adalah ADMR. Nah, ADMR kembali bangkit dari harga supportnya yaitu di 1.515. Kita lihat aja apakah akan lanjut atau justru malah akan kembali ke bawah. Untuk top boxnya teman-teman boleh perhatikan adalah di harga 1.785. Kalau berhasil menembus 1.785 dan bisa bertahan di atasnya ini akan sangat bagus, jadi masih boleh diperhatikan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang ketujuh. Jangan lupa stay tune terus, jangan kemana-mana. Masih ada satu video lagi yang saya akan siapkan buat teman-teman semua buat analisa trading minggu ini dan juga minggu depan. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.